Halo, perkenalkan, nama saya Elizabeth Stefani Sinaga dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip komunikasi dari matkul pengantar ilmu komunikasi. Terdapat 12 prinsip komunikasi. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Ernst Cassirer menyebutkan bahwa yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah kemampuan dalam menggunakan simbol. Lambang atau simbol ialah sesuatu yang digunakan manusia untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan bersama oleh sekelompok manusia. Lambang-lambang tersebut bisa berupa pesan verbal atau kata-kata, pesan non-verbal atau perilaku, dan objek-objek lainnya. Karakteristik lambang. Yang pertama, lambang bersifat sembarang. Hal yang paling utama dalam lambang adalah adanya kesepakatan. Contohnya, rambutan dikenal dengan buah yang memiliki kulit yang seperti memiliki rambut, yang tentunya ini merupakan kesepakatan bersama bahwa nama buah tersebut adalah rambutan. Yang kedua, lambang pada dasarnya tidak mempunyai makna. Sebenarnya yang memberikan makna pada sebuah lambang adalah pikiran kita sendiri. Dan yang ketiga, lambang itu bervariasi. Lambang itu akan berubah dari kelompok satu ke kelompok lain. Penggunaan lambang disesuaikan dengan budaya dan tempat pemakaian lambang tersebut terjadi. Yang kedua, setiap perilaku berpotensi komunikasi. Setiap perilaku berpotensi komunikasi, namun tidak semua perilaku adalah bentuk komunikasi. Sesuatu dapat dikatakan komunikasi apabila individu memberikan makna pada perilaku atau perilaku orang lain. Contohnya pada gambar yang pertama, ada dua anak yang sedang menjulurkan lidahnya dan memasang ekspresi mengejek. Dan pada foto kedua, pria berjaket coklat seperti sedang marah sehingga tidak mau berbicara dengan kedua temannya. Itu semua merupakan komunikasi melalui perilaku. Yang ketiga yaitu komunikasi berdimensi isi dan hubungan. Komunikasi berdimensi isi disandikan dengan bahasa verbal. Dimensi isi menunjukkan muatan atau isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Sedangkan dimensi hubungan disandikan dengan bahasa nonverbal. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya, yang juga mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana seharusnya pesan itu ditafsirkan. Contohnya yaitu, seorang ibu berkata, "Ayo kerjakan PR-nya," dengan wajah tersenyum, menandakan sang ibu mengajak dan memotivasi anak untuk mengerjakan PR. Berbeda halnya jika ibu tersebut mengatakan hal yang sama dengan raut muka yang marah dan kedua tangannya berkaca di pinggang. Hal itu dapat ditafsirkan bahwa ibu tersebut dalam keadaan marah dan menyuruh anaknya mengerjakan PR. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam beragam tingkat kesengajaan. Setiap tindakan komunikasi yang dilakukan oleh seseorang bisa terjadi mulai dari tingkat kesengajaan rendah, yang artinya tindakan komunikasi yang tidak direncanakan. Misalnya, kita tidak sengaja melihat selama beberapa waktu sepasang sepatu yang dipajang di sebuah toko, dan penjaga toko yang mengetahui hal tersebut mengartikan bahwa kita terpana atau menginginkan sepatu tersebut. Lalu, tindakan komunikasi yang betul-betul disengaja, yang dimana pihak komunikan mengharapkan respon dan berharap tujuannya dicapai. Contohnya ketika seseorang sedang berpidato. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Dalam komunikasi yang dikirimkan oleh pihak komunikan, baik secara verbal maupun non-verbal, disesuaikan dengan tempat di mana proses komunikasi itu terjadi atau berlangsung, kepada siapa pesan itu dikirimkan, dan kapan komunikasi itu berlangsung. Contohnya, berbicara mengenai topik berbau komedi atau tertawa terbahak-bahak adalah tindakan yang tidak tepat dilakukan ketika berada di pemakaman. Topik tersebut akan lebih baik disampaikan ketika berkumpul di tempat yang santai seperti rumah dan kafe. Waktu pun menentukan makna pesan. Ani menelepon ibunya saat tengah malam. Ibu Ani menganggap ada sesuatu yang sangat darurat sehingga Ani menelepon saat tengah malam. Berbeda halnya jika Ani menelepon ibunya di siang hari. Hal itu akan dianggap biasa oleh Ibu Ani.
Selain kedua hal tersebut, suasana psikologi seseorang turut mempengaruhi suasana komunikasi yang berakhir pada pemaknaan yang berbeda. Budi meminta dibelikan sesuatu kepada ibunya ketika ibunya merasa lelah setelah mengurus pekerjaan rumah seharian dan Budi dimarahi ibunya. Dalam keadaan normal, bisa saja ibu Budi membelikan apa yang diinginkan Budi. Akan tetapi, suasana psikologis yang kurang mendukung mengakibatkan suasana komunikasi yang tidak efektif. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Komunikasi merupakan hal yang terikat oleh aturan. Manusia memperkirakan atau memprediksi efek pesan mereka terhadap orang lain. Manusia memilih cara-cara tertentu agar pesannya diterima atau orang lain merespon pesan yang mereka sampaikan. Proses memprediksi perilaku orang lain ini berjalan dengan sangat cepat. Terdapat derajat tertentu di mana perilaku manusia teratur, dengan kata lain, perilaku manusia dapat diprediksikan. Apabila perilaku manusia tersebut bersifat acak, maka akan timbul kesulitan dalam hidup manusia. Misalnya, saat kita menyapa seseorang, kita tentu mengharapkan orang tersebut menyapa balik. Hal ini juga sesuai dengan norma, kebiasaan, atau pola dalam berkomunikasi yang digunakan oleh para pelaku yang terlibat. Yang ketujuh yaitu komunikasi bersifat sistemik. Artinya cara seseorang untuk berkomunikasi dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu ciri kepribadiannya, intelijensinya, pengetahuan, agama, pendidikan, bahasa, cita-cita, pengalaman, dan lain-lain. Faktor eksternal yaitu kata yang dipilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta, kegaduhan di sekitarnya, atau mungkin cahaya dan temperatur ruangan. Contohnya, bagi orang yang sedang lapar, iklan makanan di televisi semakin membuat lapar dan menggugah selera mereka. Akan tetapi, bagi orang yang tidak sedang lapar, iklan tersebut tidak mempunyai efek apapun. Oleh karena itu, komunikasi ialah perpaduan dari sistem internal dan sistem eksternal. Yang kedelapan yaitu komunikasi lebih efektif jika latar belakang sosial dan budaya mirip. Semakin mirip latar belakang sosial budaya seseorang, maka semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi antar dua orang dengan latar suku dan budaya yang sama akan lebih efektif dan lebih nyambung dibandingkan dengan komunikasi antar dua orang dengan latar belakang yang berbeda. Contohnya, saya adalah orang Medan, lalu saya berbicara dengan teman saya sesama orang Medan. Banyak bahasa atau kata yang memang hanya dipakai di daerah Medan, sehingga pembicaraan kami akan lebih efektif dan lebih nyambung. Yang kesembilan yaitu komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular memiliki arti bahwa komunikasi tersebut tidak terjadi satu arah saja. Komunikasi juga akan melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu bisa dimengerti dan diterima. Contohnya, pada saat guru menerangkan mata pelajaran tertentu di depan kelas, biasanya dianggap komunikasi satu arah. Akan tetapi, para siswa sebenarnya juga dapat menjadi komunikator. Siswa baik secara sadar atau tidak menunjukkan mimik muka tanda mengerti atau belum mengerti akan penjelasan guru tersebut. Apabila guru menangkap makna mimik tersebut, maka komunikasi dua arah pun terjadi. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Adanya proses saling memberi dan menerima informasi di antara pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Pola komunikasi pun bisa berubah-ubah dan tidak statis saat sedang berlangsung, dengan umpan balik dan reaksi yang beragam. Filosof Yunani kuno, Heraklitus, menganalogikan bahwa manusia tidak pernah menyeberangi sungai yang sama dua kali. Saat kedua, ketiga, dan seterusnya, manusia melewati sungai tersebut, sungainya sudah tidak sama lagi seperti saat pertama kali dilewati. Sama halnya dengan komunikasi. A bercerita kepada B, kemudian B bercerita kepada C, dan begitu seterusnya. Komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis dan transaksional dimaknai bahwa orang-orang yang berkomunikasi mengalami perubahan secara fisik maupun mentalnya. Yang ke-11 yaitu komunikasi bersifat irreversibel. Saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka kita tidak akan mengontrol penyebaran informasi dan efek pesan tersebut kepada para khalayak. Itu merupakan maksud dari komunikasi bersifat irreversibel. Irreversibel atau tidak dikembalikan di sini memiliki arti yaitu saat kita menyakiti seseorang dengan ucapan kita, maka sakit hati yang ada pada seseorang itu tidak akan langsung hilang. Sifat komunikasi yang irreversibel berkaitan dengan komunikasi sebagai suatu proses yang dinamis. Pembelajaran yang dapat kita ambil dari prinsip ini adalah sebaiknya kita berhati-hati
dalam menyampaikan pesan kepada orang lain, sebab kita tidak akan menghapus efek pesan yang telah sampai ke orang lain walaupun kita meralatnya. Jika ditinjau dari konteks komunikasi massa, saat penyiar menyampaikan berita yang salah dan berdampak pencemaran nama baik salah satu pihak, maka bukan hal yang mudah untuk memulihkan nama baik pihak tersebut. Lalu yang ke-12 yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan masalah. Artinya komunikasi bukanlah obat mujarab untuk menyelesaikan masalah. Komunikasi hanyalah salah satu faktor pendukung dalam penyelesaian masalah. Contohnya, komunikasi antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemauan untuk menerima orang yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh setiap orang. Tanpa hal tersebut, komunikasi hanya proses yang sia-sia. Itu saja penjelasan tentang 12 prinsip komunikasi dari saya. Terima kasih.